Kalau saya tidak ada agenda kegiatan sih, kita maunya pertemuan terus. Maunya kita nggak daring, tetap ini laring ya, pertemuan langsung. Tapi karena pasca pandemi ini, adanya pandemi membatasi kita daring. Nih, saat daring saya juga ada agenda kegiatan, lasan, ini membatasi kita. Sehingga jadwal-jadwal kita berpindah-pindah, berganti-ganti. Ini terima kasih teman-teman sudah memberikan respon, sudah untuk bersedia kehadirannya pertemuan kita, karena pertemuan itu dari instruksi akademik dan TPB, pertemuan itu agar dihitung yang terbaru ya, agar terhitung sebagai pertemuan itu apabila kita tatap muka seperti ini, walaupun lewat Meet ya. Nah, jadi Paknya memberi sekitar pertemuan kita sekitar kurang lebih 50 menit, 30 menit sampai 50 menit ya. Selebihnya Pak siapkan video dan teman-teman belajar, ada materi, ada modul saya sediakan ya. Oke, silakan join. Izin off cam Pak, sinyalnya susah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini off kamera, nggak apa-apa Pak, nggak maksakan. Yang menyalakan kamera juga, nggak apa-apa, terima kasih. Nah, jadi hari ini adalah minggu pertemuan kelima kita. Jadi dalam minggu ini nggak ada lagi, hari Kamis nanti nggak ada lagi pertemuan, bertemunya di minggu depan. Kita jadwalkan lagi sesuai dengan jadwal kosong Pak, atau teman-teman ada jadwal yang kosong. Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Saya presentasi ya. Oke. Absensinya sudah ada ya? Oh, belum ya? Link pertemuan. Oke, saya siapkan absensi. Siapkan. Oke, absensi perkuliahan TPB 35 pertemuan kelima 13, 30, 40 kita perkuliahan. Oke. Biar mudah menghitungnya ya. Tanggal 5 bulan 10, oke. Silakan untuk isi absensi. Ya, absensi pertemuan 5 PPB 35. Oke. Saya siapkan absen. Teman-teman yang belum bisa absen di akhir pertemuan, kita sempatkan absensi ya. Oke. Yang bisa absen silakan untuk absen untuk pertemuan kelima ini. Ini sudah ada 11 orang yang hadir yang berhasil absen. Ada Ripa Prima, ada Muhammad Taja. Yang lain menyusul ya. Oke. Ini di Google Classroom-nya teman-teman. Ini materi yang lalu ya, menjelaskan format identifikasi lingkungan ya. Mengenai materi kita minggu lalu atau penjelasan format ini, ada yang masih bingung teman-teman? Yang nggak bisa pakai barcode gimana Pak? Oke. Nanti di akhir pertemuan ini kita sempatkan absensi manual, absensi manual ya.
Oke. Ada yang ditanya masalah ini teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Lanjut ke pertemuan kelima hari ini. Oke, ini masih berbentuk draft. Empat hari dari pertemuan. Misalkan ini tanggal 5, berarti tanggal 9 Oktober 9 Oktober 2020. Jam 11.59 WIB. Oke, saya siapkan untuk tugas untuk pertemuan hari ini. Materinya, teman-teman, materinya sebenarnya saya ingin menjelaskan materi di sini. Pengenalan budaya Sumatera. Video penjelasannya juga saya lampirkan. Penjelasan materinya saya buat rekaman video semalam. Pada ya. Tapi sekarang kita ulas sejenak. Ini mod videonya, modulnya ada di pertemuan keempat. Sambil ada yang bingung, teman-teman, sambil saya menjelaskan, sambil bertanya ya. Sudah nyampe? Oke, sorry. Ini terkait tugas kita untuk tugas 2 individu. Jadi individu ini pengerjaannya sendiri-sendiri maksudnya ya. Jadi nggak boleh saling contek. Ini saya menjelaskan sedikit soalnya ya. Ini teman-teman punya NIM kan? Halo? Punya, Pak. Nah, punya. Misalkan ini NIM teman-teman, angka digit terakhirnya yang jelas tidak ada 0 ya mungkin. Tidak ada 0 atau jika dia 0 dia di nomor 10. Jika 3 dia berada di Sumatera Barat. Jadi tugasnya ini ada 3. Cari rumah adat provinsi. Misalkan absensinya nomor 3, digit terakhirnya berarti Sumatera Barat. Cari rumah adat provinsi Sumatera Barat. Jelaskan filosofinya, filosofi rumahnya, apa atap rumahnya atau apa tiang-tiang rumahnya misalkan. Jadi ada filosofi kan setiap rumah adat. Cari pakaian adat provinsinya, tentukan materialnya, apakah terbuat dari benang apa dan sebagainya, dan sebutkan 3 makanan tradisional Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat ya terkenal ya rendang ya, mungkin sudah jadi bahan makanan nasional ya, bahkan nomor 1 di dunia untuk rendang itu. Ya, kerjakan di kertas A3, ini ditempel clipping. Oke, ini karena kita kan online ya, jadi nggak perlu tempel-tempel, cari gambar, pastekan di kertasnya, di lembar kerjanya. Gambarnya nggak perlu ditempel, dan kemudian masukkan gambar ya teman-teman, tapi deskripsinya ditulis tangan. Oke, ada yang bingung? Gambarnya tidak usah kan, Pak? Apa? Gambarnya nggak digambar, tetapi cari aja di internet, pastekan di lembar kerjanya. Ini kan sama saja kan teman-teman, kalaupun mencari gambar bentuk clipping kan masih mencari, tentunya masih mencari di internet kan. Ya, pastekan saja di Word misalkan. Rumah adat apa? Misalkan ya. Rumah
adat Lampung. Cari. Teman-teman pastekan, terus deskripsinya tulis di internet. Untuk gambarnya teman-teman nggak perlu pakai tempel-tempel, langsung saja comot di Word. Nah, deskripsinya di sini. Deskripsinya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Untuk pengumpulan di GCR atau gimana tuh? Iya, di GCR. Kita di sini. Oke deh. Di Google Classroom. Nah, di sini tempat upload tugasnya sama seperti tugas teman-teman upload tugas pertama kemarin ya. Nah, upload tugas kemarin itu pertama kemarin bisa ya. Ada yang kendala, ada yang nggak berhasil masuk upload tugasnya. Jadi uploadnya di sini. Bisa ya upload atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Sampaikan kalau nggak bisa. Ya. Kemudian penamaannya, ya, jadi tugasnya ini ya 3. Rumah adat, filosofinya, pakaian adat, bahan materinya, dan 3 makanan tradisional dan tentukan bahannya. Bahan-bahan untuk makanan tradisional tersebut. Mau nanya, Pak, berarti itu tidak ditempel di kertas A3 kan, Pak? Enggak. Ini kan sama saja Anda Langsung dari- teman-teman kalau mau cari kan pasti cari di internet juga ya. Nah, tinggal pastikan saja, kemudian tulis tangan deskripsinya. Ya. Atau teman-teman mau tempel juga nggak apa-apa. Misalkan Gambarnya di print ke A3 gitu. iya. Gambarnya ditempelkan saja di Word-nya, di Microsoft-nya, di lembar kerjanya ya. Atau teman-teman boleh cari melalui majalah ditempel di majalah juga nggak apa-apa, kemudian di scan ya. Oke, sambil bertanya boleh. Oke, silakan. Kenapa suaranya patah-patah? Oke. Teman-teman, suara saya patah-patah nggak ya? Iya, Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Pak, suaranya patah-patah. Pak, Pak. Oke, saya cari menggunakan hotspot pribadi aja kalau gitu. Ini menggunakan WiFi Unila sih. Oke. Oke. Tes. Masih nggak putus-putus teman-teman? Lumayan, Pak. Lumayan mending. Nggak lagi ya? Lumayan ya? Oke. Ini format penulisan filenya. Ya teman-teman ya. Tugas 1 underscore name, strip nama, strip lagi TPB 35, dan mata kuliah kita lingkungan hidup Sumatera LHS. Dan formatnya PDF. Kenapa PDF? Karena takutnya kalau Word nanti gambarnya bergeser atau format ini Word-nya teman-teman berbeda dengan yang saya. Tapi Word juga boleh upload ya, Word atau PDF. Batas waktu pengerjaannya 4 hari dari sekarang. Ya. Kemudian upload di sini. Sama seperti teman-teman upload tugas pertama kemarin ini. Seperti tugas ini. Coba saya buka. Ini siapa ini yang ngerjakan? Tugas minggu pertama kemarin itu dikasih peta buta ya. Cari flora, fauna, gunung ya, atau buah-buahannya ya. Nah, gunung berapi.
Jadi dikasih gambar peta buta, teman-teman mencari letaknya. Mana mana Aceh di sini. Ini nggak menggambar kan teman-teman peta ini? Enggak, Atau Pak. ada yang menggambar? Enggak, Pak. Di print. Enggak, Jadi gambarnya kan ada di internet, diperbesar, atau dicari gambar peta buta. Seperti ini. Nah, seperti ini mana deskripsinya. Oke, seperti ini. Ada simbol-simbolnya, ada keterangan mestinya. Segitiga adalah gunung atau gambar hewan mana. Ini letaknya aja ya. 1 Aceh, Sumatera Utara, Riau. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Google Password. PPB 35 kemarin sudah upload semua ya tugasnya, tugas satunya. enggak. Udah kayaknya. Pak kemarin minggu lalu buka ini nggak ya? Nah, yang upload ini. Ini yang upload ya. Upload tugas satu ini maksudnya. Ini yang upload ya maksudnya. Jadi ini nggak akan menipu ya. Yang masuk di sini, jadi yang di sinilah yang saya ambil nilai. Kalau nggak ada di sini berarti belum upload mungkin. Ya, oke. Oke, teman-teman, balik lagi ke pertemuan kelima kita. Pertemuan kelima. Pertemuan keempat kemarin kita menjelaskan format laporan ya, format identifikasi potensi Sumatera. Teman-teman sudah menyampaikan progres kemajuannya? Sudah, Pak, ke ketua ke gubernur. Oke, coba kita buka laporan progres. Loh, kok kosong ya? Kok ininya masih kosong, teman-teman? Mungkin gubernurnya nunggu yang lain dulu kali, Pak, mungkin. Kurang tahu juga. Oke. Bapak, Ya, kemarin saya sudah mencoba mengedit ini Pak, tapi katanya harus ada akses izin dari Bapak Pak. iya ya. Saya coba nih ya. Saya coba teman-teman ya. Bisa nggak edit di sini? Saya share di grup WA-nya. Monggo silakan. Bisa nggak?
Oh, masih nggak bisa ya? Anda memerlukan akses. Jadi teman-teman, oh iya, nggak menggunakan email ITERA ya. Oke lah, gimana nih? Gimana caranya? Memerlukan akses, Pak. Kalau sekarang bisa nggak? Masih bisa nggak? Ini. Menggunakan email ITERA juga sama, Pak. Yang ini bisa, Pak. Yang ini ya maksudnya. Oke. Oke, teman-teman misalkan ini ya. Ini kan teman-teman kalau cari menggunakan sheet itu kan bisa seperti ini. Oke. Ini ya. Nampak nggak di laptopnya, teman-teman? Nampak, Pak. Nah, NIM ya, misalkan NIM. NIM. Teman-teman sama dengankan saja ini. Mana nomor 1? Nah, seperti itu ya. Bisa. Ya, saya. Jadi seperti itu. Ini cari lagi. NIM kelompok 1. Kan belajar dari nomor kelompok 1. Kelompok 1 itu ada ini. Misalkan. Ya. Oke, silakan edit. Silakan topik yang dibahas. Misalkan ini kurang, ini tinggal geser saja seperti ini. Pak, maaf. Oke, silakan. Itu tadi kan saya coba mau edit, dia bisa dilihat tapi nggak bisa diedit gitu Pak, soalnya cuman dapat izin buat ngeliat aja, nggak bisa ditambahin gitu. Iya ya. Di download. Iya kah? Ini banyak ya yang Bisa kok. bisa ya. Bisa, Pak. Download dulu mungkin. Enggak harus di-download sih. Nggak harus di-download. Buka di ini nih. Ini open Dari with Google kan Sheet. kolomnya bawah lapor progres yang di bawah. Nah, jangan lupa setelah Oh, kita itu nggak edit bisa ya? ada perubahan, jangan lupa di-share. Dan Kolom kedua, guys. Lapor progres samping data mahasiswa. di sini nih data mahasiswa. Ini kan seperti Excel teman-teman. Seperti Excel ini data teman-teman. Ini datanya ini. Cara ngeditnya buka di Open with Google Sheet. Nah, jadi kita selama pandemi ini mesti cakap-cakap menggunakan pemanfaatan Google Sheet. Nah, Google Sheet, Google Classroom untuk pembelajaran. Oke, bisa ya? Bisa kan? Jangan lupa setelah isi ini, jangan lupa di share. Down, kalau sudah di share. Oke. Lanjut ke pertemuan kita. Sorry, ini pertemuan Pak. Link pertemuan, tugas, format. Jadi ini materinya ada di modul keempat ini. Saya menjelaskan ini karena terkait budaya kita yang ada di Sumatera. Nampak nggak teman-teman?
Kelihatan Pak, kelihatan. Apa ya? Atau suaranya masih putus-putus ya? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi pertemuan kita kali ini membahas modul yang sudah ada, yaitu pengenalan budaya di Sumatera. Budaya di Sumatera. Ini subtopiknya, bagian-bagiannya, alur sebaran manusia di Pulau Sumatera, suku-suku di Pulau Sumatera, dinamika peradaban di Pulau Sumatera. Nah, terkait materi, terkait pertanyaan itu ada di akhir pertemuan ini. Oh, lambat ya. Slide-nya lambat untuk dibuka. Oke. Oke, sorry. Teman-teman di sini berasal dari Pulau Sumatera semua atau ada dari Pulau Jawa? Ada Pak dari Pulau Jawa Pak. Ada. Pulau Jawa. Ada Kalimantan. Ada Kalimantan, Sulawesi. Jadi mata kuliah kan sesuai dengan visinya ITERA POR Sumatera. Jadi ITERA itu teman-teman diharapkan yang kuliah di ITERA itu bisa mengembangkan potensi yang ada di Sumatera. Kalau di Pulau Jawa memang ya sangat maju, mungkin maju dibandingkan Sumatera. Tapi persaingannya juga banyak. Kalau Sumatera, kita mungkin bisa akan menggali Pulau Sumatera sehingga Pulau Sumatera ini bisa semaju seperti Pulau Jawa. Alur sebaran manusia di Pulau Sumatera. Ya, jadi kita itu tidak hanya di Pulau Sumatera ya. Adanya kepercayaan. Nenek moyang kita dulu juga percaya adanya kepercayaan. Seterisolisirnya masyarakat, tahu ya, terisolisirnya masyarakat ini sedalam-dalamnya suku atau keberadaan masyarakat tersebut, terisolisirnya atau jauh dari kotanya masyarakat itu pasti sadarnya adanya kekuatan di luar sana yang tidak ada pada dirinya. Jadi terkait kepercayaan itu dia percaya bahwa ada kekuatan selain dari dirinya yang di luar sana. Baik itu percaya pada api, percaya pada matahari, cahaya, percaya pada batu besar, pohon-pohon besar, dan adanya rasa ingin memiliki kekuatan tersebut. Jadi dia percaya ada kekuatan dan rasa ingin memiliki, sehingga dia berpegang teguh pada kepercayaan tersebut. Sama seperti kita yang memeluk agama, kepercayaan ini kan kita percaya bahwa kita ini manusia lemah, namun jika tanpa yang di atas, tanpa Tuhan, kita juga bukan siapa-siapa. Sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi percaya pada Tuhan. Jadi zaman dahulu itu adanya percaya pada batu-batu, pada pohon besar. Sehingga lahirnya kepercayaan. Lahir dari keyakinan adanya kekuatan yang lebih superior, yang lebih besar dari manusia. Nah, kebanyakan manusia juga bisa memiliki monoteis. Monoteis ini adalah percaya pada satu kepercayaan, atau politeis ini adalah percaya pada beberapa banyak kepercayaan. Atau selain percaya pada Tuhan, dia juga percaya pada cincin, pada batu, pada gunung, pemujaan-pemujaan lainnya. Itu politeisme artinya.
itu adalah kearifan lokal. Dari manusia itu adanya rasa kepercayaan. Nah, dan dari Tuhan, dari yang di atas, kita yang setelah percaya pada adanya Tuhan, percaya adanya yang lebih kekuatan yang lebih besar dari kita manusia, itu berkaitan dengan Sang Pencipta, yang berkaitan dengan yang di atas. Kalau di atas kan di langit yang tidak tampak, berkaitan dengan samawi, berkalian dengan langit. Artinya adalah kekuatan tunggal yang berada di atas segalanya, yaitu percaya pada Tuhan. Ini kita nggak menyebutkan kelompok agama, enggak. Jadi kita yang punya keyakinan, punya agama ini, percaya pada diri kita itu adalah makhluk Tuhan. Kita itu manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu adalah kekuatan tunggal yang berada di segalanya. Ini tahapan peradaban manusia, teman-teman. Di paling bawah ini pada diri masing-masing, individualis. Ini peradabannya atau ilmu yang mereka miliki dalam dirinya itu terkait dengan spiritual, dasar sekali. Spiritual intelligence atau kecerdasan agama. Kecerdasan spiritualnya. SQ. Jadi dari agama ini mengapa disebutkan kecerdasan intelligence spiritual? Jadi dari ajaran agama kita itu karena percaya pada Tuhan, kita itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang sesuai dengan ajaran agama. Seperti itu. Nah, kemudian ada masyarakat agraris. Ini masyarakat yang di lingkungan sosial kita itu pertanian, misalkan di Indonesia ya. Nah, approach intelligence ini pribadi, baik itu berupa fisik, kemampuan dirinya. Diri atau badannya yang mendukung, itu kecerdasan approach intelligence. Kemudian masyarakat industrialis itu intelektual intelligence atau kecerdasan IQ-nya. Nah, pada masyarakat modern itu harus memiliki atau setara dengan kecerdasan dengan emosional intelligence. Kecerdasan emosional ini bukan hanya bisa marah aja, tapi bagaimana dari emosi ini bisa memberikan motivasi. Jadi kecerdasan emosi ini memberikan motivasi, semangat kerja. Ini yang dia harus bisa mengendalikan diri. Jadi emosi ini bukan hanya dalam hal marah, dalam hal semangat, dalam hal mengontrol diri, menempatkan diri dalam sebagai memimpi, mengatur, itu kecerdasan emosional intelligence. Dan masyarakat informatif, masyarakat yang banyak atau kaya dengan informasi, atau multiple intelligence. Jadi banyaknya kaya akan bukan dalam satu bidang yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki. Ini yang kita harapkan. Ini di lingkungan kita yang harus kita approach, yang harus kita ketahui. Baik itu dari lingkungan, dari fisik kita, dari emosi kita, dan dari multiple intelligence. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya nilai keagamaan itu sudah ada di setiap diri kita, dalam setiap individu. Ya, kita itu percaya bahwa ada kekuatan lebih kita. Kita percaya adanya kematian. Itu berarti ada yang mengatur hidup dan mati kita. Percaya saat kita sembuh dari sakit. Itu selain percaya pada dokter. Yang bapaknya kasih ini barusan tuh lo yang disuruh ngisi apa itu? Itu apa maksudnya? Apa?
sebenarnya. Oke, sorry. Apa ya tadi ya? Ada yang ditanya tadi? Enggak. Sampai di mana tadi? Ini ya, kecerdasan. Sebenarnya nilai keagamaan itu sudah ada di tahap individu. Ya. Di dalam diri kita itu percaya bahwa adanya kematian, adanya baik dan benar, itu terkait dengan kepercayaan kita. Nah, kemudian adanya kelompok yang terpisah, ini yang salah satu faktor banyaknya jenis-jenis kelompok agama atau aliran agama. Nah, ini berawal dari ada kelompok yang terpisah atau memisahkan diri dari kelompok spiritual. Banyak ya, ada yang ya, munculnya variasi-variasi. Kalau di Indonesia sekarang ini kita sudah mengenal berapa agama nih teman-teman? 6, Pak. 6 ya. Sudah ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kalau zaman peradaban manusia di zaman dulu itu pemuja-pujaan, ada batu, banyak ya. Jadi kalau zaman dahulu itu kalau belum mengenal agama itu memuja batu, banyak cincin dan keris dan lain sebagainya. Bahkan kalau sekarang itu sudah punya agama, tapi juga percaya pada benda-benda, percaya pada gunung, percaya pada keris, percaya pada cincin. Itu pribadi. Ya. Nah, terkait setelah adanya kepercayaan, budaya di Sumatera itu adanya kebudayaan. Ada kepercayaan, ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu lahir dari tatanan nilai atau budi. Budi ini bukan seseorang, melainkan budi ini budi pekerti atau tingkah laku atau sikap dari seseorang tersebut, tata nilai yang sesuai, kemudian ditambah dengan daya atau kekuatan dari pribadi atau pelaku tersebut, individu tersebut. Nah, dari tata nilai, perilaku, itu menghasilkan budaya yang sesuai yang ada di Pulau Sumatera. Tata nilai yang berlaku di adat sekitarnya, kemudian itu ditambah perilaku, kebiasaan atau tradisi yang terus terjalin, yang terus dilaksanakan di lingkungan tersebut, adat tersebut terus berjalan. Nah, itu adalah budaya. Kultur iser. Jadi lanjut ya, sorry. Perilaku yang dipelajari bukan dari insting, dan melainkan dari tata nilai atau ketetapan adat di sana, kemudian ditambah dengan kebiasaan atau tradisi, sehingga menghasilkan kebudayaan di daerah. Bukan insting, tetapi kalau insting ini kan adalah naluri. Kalau insting kan ada naluri, bukan kebiasaan, bukan adat, bukan adat. Tetapi insting ini lebih ke naluri atau keinginan, spontanitas ya, atau insting ini kalau hewan kan insting membunuh. Nah, kalau insting ini adalah tidak terbiasa ya, di luar dari kultur, di luar dari kebudayaan. Nah, perilaku yang dipelajari dan dibagi bersama. Jadi perilaku yang sering dilakukan, dibagi bersama, diturunkan pada anak keturunan, sehingga menghasilkan kebudayaan yang menjadi biasa. Nah, oke, lanjut ke bicara tentang budaya. Budaya itu bisa berasal dari luar dari individu dan bisa berasal dari dalam individu kita. Karena budaya ini terkait dengan nilai etika, nilai adatnya. Nah, itu yang berada di luar atau kebiasaan. Itu adalah budaya yang ada di luar
diri kita, luar individu. Nah, psikologi atau kepribadian seorang itu mempengaruhi kebudayaan. Adat-adat daerahnya. Nah, kebudayaan yang ada di dalam individu itu salingnya ketergantungan atau kemandirian, itu adalah budaya yang ada dalam diri kita, dalam individu. Kepribadian kepribadian yang berasal dari dalam diri individu itu ditambah dengan diimbangi dengan budaya yang berasal dari luar. Itu adalah kebudayaan yang ada di Sumatera. Jadi kemandirian ini karakter-karakter, misalkan karakter dari individu. Kalau orang Sumatera misalkan bicaranya agak pantang atau keras seperti itu ya. Tapi itu karena itu karakter dari diri. Karakter memang sudah menjadi kebiasaan dalam bercakap, dalam berbicara. Tetapi jadi itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebudayaan orang Sumatera misalkan seperti itu. Beda kalau dengan saya tidak menjelaskan suatu adat ya, mohon maaf. Jadi itu adalah kebiasaan atau kultur yang sudah membudaya dari kepribadian, dari sikapnya, dan dari budaya di lingkungannya. Tapi cara itu hanya cara bicaranya saja, orang yang mungkin agak keras cara bicaranya. Tapi itu bukan marah sebenarnya. Memang kayak gitu pribadi. Lanjut ke tradisi. Kebudayaan itu berkaitan dengan tradisi. Kebiasaan yang lahir dari kepercayaan yang sangat sakral. Misalkan ini adalah prosesi menjelang pernikahan. Itu ada siram-siraman. Atau 7 bulanan. Ada sedekah, resepsi seperti itu. Cara minum teh ini adat luar. Tradisi atau kebiasaan yang lahir dari kepercayaan bisa sangat sakral. Misalkan orang meninggal, itu ada acara yasinan atau adat di sana, atau adanya 40 hari, 70 hari, seperti itu adat, bukan dari agama. Saya nggak tahu sih kalau ada ajaran agama yang menyangkut tentang kebiasaan adatnya, tentang kematian. Nah, biasanya kalau sudah adatnya kental, itu kita masyarakat yang baru, masyarakat yang datang dari suatu daerah itu harus bisa menyesuaikan diri. Kalau ingin bergabung, kalau ingin bisa membaur dengan lingkungan tersebut. Nah, adat ini bukan dari agama, tapi dari kegiatan yang dilakukan, kebiasaan masyarakat. Itu kalau di daerah Pak itu kalau yang mau nikah itu datang ke rumah ya, dia mau nikah, mohon bantuannya, nanti akan merepotkan seperti itu. Datang ke rumah. Setelah menikah juga, setelah merepotkan tetangga, dia juga sebagai ucapan terima kasih datang ke rumah-rumah, ucapkan rasa terima kasih telah dibantu sampai dengan acara resepsi, karena tetangganya ini terlibat misalkan ikut dalam kepanitiaan. Jadi itu adalah tradisi, itu adalah kebudayaan yang biasa. Kemudian budaya ini dipengaruhi juga dengan teknologi, teman-teman. Teknologi ini merubah segalanya, jadi kita juga harus bisa pandai dengan literasi digital. Jangan sampai teknologi ini menjauhkan yang dekat. Yang dekat terasa jauh. Contohnya ilustrasinya yang lagi nongkrong di kafe ini. Awalnya kafe ini murni sebagai tempat untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk sharing, untuk cerita, temu kangen.
Nah, minum kopi, makan cemilan. Ya. Tapi kalau sekarang teknologi ini mempengaruhi budaya kita, itu pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing, menjauhkan yang dekat. Jadi ini salah satu sisi negatifnya teknologi. Teknologi, sebelum adanya teknologi, orang pada mandi ke sungai misalkan dahulu. Kalau sekarang itu dengan adanya teknologi itu kita sudah jarang sekali untuk mandi ke sungai kalau enggak di pedesaan. Mandinya cukup di rumah menggunakan shower, ya, tinggal pencet saja mesin, itu nyala air, seperti itu. Itu adalah teknologi yang mempengaruhi budaya. Jadi zaman dahulu itu orang mau mandi itu ke sungai, bawa baju, cuci baju, rombongan-rombongan, saling menjaga mereka. Nah, kebudayaan yang berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi awalnya manusia itu kalau teori Charles Darwin ya, manusia itu berasal dari kera. Saya juga belum tahu pasti ya apa manusia itu benar-benar dari kera, tapi dari teori tersebut ya, beberapa fakta menunjukkan bahwa manusia itu dari kera, kemudian berkembang, tumbuh menjadi manusia yang sempurna, seutuhnya saat kita ini. Nah, contohnya ditemukan beberapa benda sejarah, bukti peninggalan sejarah, itu kalau manusia itu berburu menggunakan batu. Baik itu batu yang ditajamkan, itu berburu. Kemudian baru berkembang lagi menggunakan tombak. Nah, kemudian alat tulisnya menggunakan bulu dari ayam atau bulu dari burung yang dicolek menggunakan tinta, kemudian ditulis. Berkembang lagi menggunakan pensil atau pena untuk menulis, untuk berkomunikasi. Nah, sampailah kita pada sekarang ini menggunakan teknologi, menggunakan handphone, menggunakan smartphone, ya. Jadi kebudayaan ini yang berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan peristiwa yang terjadi dari suatu masa. Jadi sekarang, di zaman sekarang itu nggak ada lagi yang nulis pakai bulu ayam atau berburu pekerjaannya. Kalau sekarang itu hasil panen kita sudah berlimpah, kita sudah bercocok tanam, kita sudah beternak, nggak perlu lagi berburu. Lanjut ke dinamika peradaban manusia di Pulau Sumatera. Ini dinamikanya adanya bukti-bukti prasejarah berupa lukisan. Ini zaman dahulu kan ditemukannya gambar-gambar di dinding goa, recak-recak tangan. Kalau sekarang lukisan itu sudah bagus, sudah menggunakan beberapa kampas dan lain sebagainya ya. Ini dinamika peradaban manusia di Pulau Sumatera itu, ini peninggalan sejarahnya, bentuk hasil karyanya. Ini menjadi sejarah yang mahal. Nah, di dinding goa misalkan ditemukan berupa lukisan di goa. Jadi dahulu juga menggambarnya juga nggak menggunakan alat tulis, nggak menggunakan krayon atau cat, enggak, tapi mungkin menggunakan batu, menggunakan tanah yang memberi warna, sehingga bisa memberi warna pada dinding. Nah, ini dinamika peradaban manusia, teman-teman. Jadi peradaban manusia itu, jadi kita sekarang bicara sejarahnya peradaban manusia di Pulau Sumatera itu. Dimulai dari ditemukannya prasejarah,
Nah, ditemukannya benda-benda sejarah, mulai dari materi. Peradaban manusia itu dilihat dari materi, energi, dan informasinya. Materi, energi, dan informasi ini mencakup dua hal dari sebagai bukti sejarah. Adanya prasejarah dan adanya kita bandingkan dengan kita saat ini di zaman modern. Ada bukti prasejarah, kemudian kita bandingkan dengan kita di zaman modern sekarang. Kita lihat simbol-simbol, logistik, linguistik, verbal, perkakas, alatnya, bentuk atau peninggalan sejarah. Jadi itu yang dirangkumkan sehingga merangkumkan untuk bukti sebagai bukti dari adanya peradaban manusia di Pulau Sumatera. Dari bukti ini, simbol, verbal, perkakasnya ini atau alat berburunya itu, ini untuk terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Dibandingkan dengan prasejarah dan dibandingkan dengan zaman modern, nah, perkakasnya untuk berburunya itu terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Misalkan diuraikan di zaman dahulu itu teknologi polilitikum atau batu yang ditajamkan untuk berburu dan memungut. Manusia peradaban dahulu berburu dan memungut, batu yang ditajamkan untuk berburu sehingga menjadi tombak yang tajam. Hidup berpindah-pindah, nomaden, tumbuhan dan hewan liar yang berpencar. Yang menyebabkan mereka berpindah-pindah tempat itu kan mengenai kebutuhan hidup untuk mencari tumbuh-tumbuhan dan hewan itu liar untuk berburu, sehingga menyebabkan mereka tinggalnya berpindah-pindah. Kemudian 0,5 megaan atau jutaan tahun yang lalu, alat bebatuan bertambah dengan penemuan api. Kemudian berkembang lagi peradaban manusia itu, maju lagi adanya penemuan api, bisa menggunakan api. Peradaban manusia, perubahan strategi pencarian pangan di sekitar tahun ribuan juta tahun yang lalu juga, 12 kilo annum ini untuk membaca KAYL ini kilo annum, atau ribuan tahun yang lalu pencarian pangannya berubah. Kemudian adanya revolusi pertanian. Ini mulai modern kita. Bercocok tanam, beternak, tanaman, hewan liar didomestifikasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ini peradaban manusia yang berkembang ya. Nah, kalau sampailah kita pada zaman sekarang, hidup kita bermukim, hidup kita bertempat, kita tinggal tercantum dalam sebagai alamat domisili, alamat tetap kita tercantum di KTP. Ya. Hidup kita bermukim, bermasyarakat, tidak lagi nomaden atau berpindah-pindah. Surplus bahan makanan, ya kan, nggak lagi harus berburu kita. Bahkan bahan makanan itu sudah diperjualbelikan, ada di pasar. Adanya perniagaan yang kita kenal, dan adanya revolusi industri, atau sekarang ini revolusi industri 4.0. Oke, bentuk-bentuk peninggalan sejarahnya. Ini gua harimau di Oku, Sumatera Selatan. Apa ini, ada yang nanya nih? Oke, bisa Pak, baik Pak. Bisa buka tapi nggak bisa diedit Pak. Apa untuk memasukkan data produk harus diizin dari Bapak dulu. Kami baru mengedit data kami di pembagian kelompok Pak. Oke, teman-teman sambil nanya aja ya. Nggak tidur kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak.
Bisa. Oke, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanya? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Untuk kelompok 10 itu Kak, Pak, orangnya kurang satu, Pak. Ahmad Irfan itu nggak ada, Pak. Iya ya. Kelompok 10. Sorry. Nah, pembagian kelompok. Kenapa yang bersangkutan? Nah, Nggak ada, Pak. Orangnya udah dicari tapi nggak ada. oh, enggak. Sekalipun belum pernah perkuliahan ya? Teman-teman, sudah pernah bertemu dengan mahasiswa tersebut? Sudah, Pak. Kalau yang Sudah. lain udah masuk grup. Cuma dia aja yang nggak ada, Pak. Udah dicari juga nggak ada. Oke, mana nih? Di Google Classroom kita ada nggak dia? Atau sampai sejauh ini dia belum berkoordinasi ya? Ya, halo? Kalau di nama kelompok di Google Classroom ada, Pak. Kalau di TTB nggak ada dicari. Di TPB, di grup WA? Iya, tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kita kalaupun dia nggak masuk atau nggak ada koordinasi sejauh ini, tidak usah dicantumkan namanya. Ya. Baik, Tidak Pak. usah dicantumkan namanya. Kan itu kan kalaupun dia tidak, apakah dia masih aktif sebagai mahasiswa atau tidak, nah, nanti kan dia nggak mengerjakan. Walaupun kurang anggotanya, kan dinasnya saja yang berkurang. Ya. Jadi pembahasannya kalau dalam satu kelompok misalkan ada yang 9, ada yang 8 anggota, ya. Kalau berkurang, ada temannya yang memang nggak ikut mengerjakan, sudah sebatas yang aktif saja. Sudah, misalkan 7 yang aktif, 7 saja. Tapi karena tetap pengerjaannya sendiri-sendiri, ya teman-teman. Pengerjaannya tetap sendiri-sendiri. Nah, pengerjaan ini maksudnya. Nih, misalkan dia misalkan ini dia tidak aktif, sudah nggak usah dicantumkan dia, hanya 7 saja, dan pembahasannya batas ini saja, ya. Tapi dalam saat diskusi nanti, yang 7 saja yang aktif, yang tercatat sebagai mengerjakan tugasnya. Ya. Mungkin dia juga yang belum kontak ini sedang mengerjakan sendiri. Ya. Begitupun ininya, misalkan 6 ya 6 saja. Yang jelas dalam satu provinsi ada gubernur, ada sekretaris, dan selebihnya itu kepala-kepala dinas. Seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi yang ditanya? Ada yang ditanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Untuk tugas clipping tadi itu pakai cover nggak, Pak? Apa? Tugas clipping yang tadi itu pakai cover nggak, Pak? Tugas clipping itu kan karena itu adalah sebuah instruksi ya. Sebenarnya kalau dicetak itu teman-teman nyari sebuah gambar ditempel. Tapi kan karena kita sekarang ini bentuknya online semua, nggak perlu tempel-tempel, cari saja gambar di internet, dimasukkan di dalam lembar kerjanya, di Word-nya, kemudian dicetak dan ditulis tangan deskripsinya. Jadi clippingnya
ya seperti ya memang clipping tetap memberikan penjelasan. Ya. Berarti Gambarnya dicetak saja gambarnya dan ditulis tangan. Oke, kenapa? tetap pakai cover kan, Pak? Ya, boleh pakai koper saja. Biar jadi teman-teman agak rapi ya kerjaannya. Kalau bisa ditambah koper. Kopernya standar saja. Kopernya standar saja. Kalau koper standar itu sama seperti ini teman-teman. Misalkan tugas 2. Ini tugas 2 individu mencari tentang provinsi Sumatera Barat. Rumah adat, makanan adat, dan pakaian adat. Disusun nama, prodi, ya, TPB berapa, dosen pengampu, dan sudah. Kopernya ini memuat data teman, data pribadi Anda. NIM, nama, seperti itu. Diberi koper juga layak bagus, ya. Iya, baik, terima kasih. Kopernya dicetak juga nggak apa-apa. Ya, kopernya dibuat wood, dibuat menggunakan office juga nggak apa-apa. Ya, koper kan sebagai pendukung saja, karena tugasnya saja yang ditulis tangan. Kopernya boleh menggunakan wood. Oke, teman-teman. Nah, jadi Pak nggak sampai habis menjelaskan materi tadi ya, mana ya. Nah, tapi ada penjelasan materi ini ada di channel ini ya, di channel YouTube. Teman-teman buka saja, bisa ya download video ya. Atau teman-teman mau live streaming. Video. Jadi kurang lebih saya menjelaskannya sama ini. Ini semalam saya buat rekam ini. Kita akan menguraikan. Nah, sampai akhir saya jelaskan ini. Suku Batak itu ada Angkola, suku Batak Karo, suku Batak Mandaling, suku Batak Pakpak, suku Batak Simanung, suku Batak kalau mau downloadnya tambah SSS, enter. suku Batak Minangkabau, suku Batak Melayu, suku Nias. Oke, untuk perkuliahan hari ini, teman-teman yang belum berhasil absen untuk tinggal, saya absensikan manual ya. Oke, teman? Halo? Oke, Pak. Oke. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi kita cukupkan yang sudah berhasil absen, boleh silakan akhiri pertemuan. Untuk yang belum, untuk tetap tinggal sejenak. Ini saya refresh. Ini yang belum absen. Yang merah ini yang berhasil absen, yang belum ini yang biru. Saya panggil ya. Bayhagi Akmal, ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, set hadir. Pati Putri Maulana. Pati Putra Maulana. Ya, lewat. Muhammad Husni Sangdarso. Lewat. Jamie Vincent Tanasa. Oke, lewat. Saya panggil lagi. Jeremy Vincent Tanasa. Nah, lanjut ya yang belum. Grace Abigail Sijabat. Hadir, Pak. Hadir. Sorry.
Jeremy Vincent Tanasa. Ini yang tadi yang belum. Oke, sudah. Ahmad Irfan. Ada. Samrotul Pauda. Samrotul. Ada. Alfarid Hidayat. Alfarid Hidayat. Ada? Alfarid Hidayat. Ada. Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto. Muhammad Akzal. Ada? Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto. Ada. Panji Remanata. Ada? Lewat. Maihuhatul Mar'ah. Pak, tadi saya dipanggil apa ya? Siapa namanya? Jeremy Sabrian Sidauruk, tapi saya udah lihat pocket tadi. Siapa namanya? Jeremy Sabrian Sidauruk. Enggak ada Pak panggil. Oh, Jeremy Vincent Tanasa. Oh, bukan berarti Pak. Bukan. Salah dong. Senama aja Siapa ya? kayaknya. Oke. Alfarid Hidayat. Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto. Panji Remanata. Maihuhatul Mar'ah. Pratama Andeska. Ada. Kevin Hamonangan. Ada? Kevin ada? Nggak ada? Oke. Itu nama-nama yang belum hadir ya. Atau tidak hadir di pertemuan kali ini. Sengaja saya... Pak, saya udah belum. Pati Maulana. Oke. Pati Maulana. Jadi nama-nama yang saya panggil ini adalah nama-nama yang belum absen ya. Saya udah absen belum, Pak? Jadi yang saya sebutkan saja yang belum absen nih, ya tadi. Muhammad Husni, Pati Putra Maulana ya, hadir? Iya, Pak. Nyaris lewat. Muhammad Husni Sangdarso, ada. Jadi yang belum absen saja yang saya panggil ya. Muhammad Husni Sangdarso, Jeremy Vincent Tanasa, Ahmad Irfan, Samrotul Pauda, ada. Alfarid Hidayat, Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto, Panji Remanata, Maihuhatul Mar'ah, ada. Pratama Andeska, Kevin Hamonangan, ada. Hadir tuh Pak. Ada Pak. Apa? Muhammad hadir Pak. Oke. Ini harus saja diam. Kevin ada ya? Ada Pak, ada. Pak Muhammad Husni hadir. Muhammad apa? Muhammad Husni Sangdarso hadir. Muhammad Akzal Fauzan Supriyanto ya? Pak, saya Husni ada Sangdarso. Pak. Pocket saya nggak bisa, Pak. Iya, inilah sebabnya di absensi manual oleh Pak. Oke. Husni Sangdarso sudah. Siapa lagi? Muhammad Irfan. Siapa lagi? Kevin sudah.
Siapa lagi nih? Sudah ya? Halo? Iklima udah belum, Pak? Dipanggil Pak nggak tadi? Yang nggak dipanggil udara. Iya, yang nggak dipanggil berarti sudah. Nah, Anji, Iklima Pak. sudah. Anji. Nih yang Anji, belum. Vincent, Jeremy Vincent Tanasa, Ahmad Irfan, As-Somratul Pauda, Al-Farid Hidayat, Muhammad Aksal Fauzan Supriyanto. Fauzan Supriyanto ada? Nah, Panji ada Panji? Anji ada, Pak. Anji. Coki Sargi hadir nggak? Panji. Anji ada, Pak Pak. Aas hadir, Pak. Mana As? Itu di chatting. Hadis. Oke, set hadir. Sudah? Siapa lagi? Anji. Coki Sargi Yes. Anji. Siapa lagi? nggak, Pak? Anji. Coki Sargi. Siapa lagi? Anji, Pak. Pak. Satu-satu ya, coba. Jeremy nggak ada ya. Irfan ada? Al-Farid Hidayat? Muhammad Akzal? Maihuhatul Mar'ah? Pratama Deska? Sudah. Yang lainnya sudah Pak Adil. Panji sudah. Pak, izin bertanya. Oke. Pak, itu yang tugas individu itu pakai kertas A3 atau A4, Pak? Oh ya. Kertasnya A3. Kertasnya A4. Oh, jadi pakai kertas A4 ya, Pak? A4 saja. Kan untuk diupload ya. Ya, soalnya waktu di GCR-nya itu Oh iya biasanya ya. A3. Ini A4 ya maksudnya. A4 maksudnya teman-teman. Karena kalau A3 ini bentuknya seperti karton ya. Seperti buku gambar. Ya. Ini karena tugas ini Pak ambil dari tugas yang lalu, tahun lalu. Ini mereka ngumpul seperti clipping. Ngumpul ini karton. Nah, tapi sekarang teman-teman tulis di kertas A4 saja. Ya. Oke, benar? Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sehat terus ya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya di lain waktu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat. Terima kasih, Pak. Oke, dah. Ya terus ya. Ya, Pak. Oke, dah.